Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana karena beliaulah yang menggiring kita dari alam jahiliyah menuju zaman berakidah. Anak-anak sekalian yang berada di rumah yang sedang mengikuti pelajaran ilmu pendidikan agama Islam, semoga keadaan kalian di rumah atau di mana saja berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga ibu bapak kita di rumah, adik-adik dan saudara-saudara dimanapun berada dan dalam beraktivitas apa saja, semoga selalu dalam keadaan selamat, sehat, walafiat. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan membahas beberapa soal dari beberapa teori dari materi yang telah kita pelajari selama ini. Mudah-mudahan pembahasan ini akan membuka kembali ingatan-ingatan kalian tentang materi yang sudah dipelajari. Sebab dari beberapa soal yang telah diberikan pada kalian masih ada yang tidak mencapai target dan belum ada yang mencapai angka 100 nilainya. Karena itu perlu saya ulang-ulang ini supaya nanti dalam UAS nanti kalian mendapatkan nilai yang maksimal. Mudah-mudahan kalian selalu mengikuti pembelajaran ini dan saya berharap jangan sampai kalian tidak mengikuti dari latihan-latihan atau ulangan-ulangan yang telah diberikan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya berharap pada kalian nama di absen dengan nama yang ada di yang ada di email kalian itu harus sama, jangan sampai beda. Saya merasa kesulitan untuk mengirim hasil ulangan kalian karena namanya sudah tidak sama dengan nama yang ada di absen. Karena itu kepada anak-anak sekalian, tolong dirubah nama aslinya, ya, jangan nama yang lain. Di situ ada yang namanya Power Rangers, ada namanya anak durhaka dan sebagainya. Nah, tolong ya, jangan sampai membuat nama yang tidak sesuai dengan nama yang ada di absen, karena akan menyulitkan guru-guru kalian untuk mengirim hasil nilai pada orang tua kalian dan kalian tidak mendapatkan nilai dari apa yang telah kalian kerjakan. Baik anak-anak sekalian, kita mulai pembahasan soal kita. Yang pertama, sholat sunnah 2 rakaat untuk memohon petunjuk pada Allah agar bisa mendapatkan pilihan yang terbaik dan menghilangkan keraguan-raguan. Dinamakan apa? Sholat gerhana bukan. Sholat gerhana itu adalah gerhana bulan. Apabila ada gerhana bulan atau matahari, maka disunahkan melaksanakan sholat khusyuk dan khusyuk. Kemudian sholat taubat. Bukan. Sholat taubat adalah sholat yang dilakukan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan waktunya itu terserah. Kemudian sholat hajat bukan juga. Sholat hajat adalah sholat yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan selama ini.
maka bawalah sholat hajat. Kemudian yang benar adalah sholat istiharah itu ya, untuk mendapatkan pilihan yang terbaik, menghilangkan keraguan-raguan, maka melaksanakanlah sholat istiharah. Kemudian yang kedua, meyakini dengan sepenuh hati, menghilangkan mengikrarkan dengan lisan dan melaksanakan dengan seluruh anggota tubuh. Pernyataan tersebut adalah pengertian iman menurut muqaddimah, bukan bahasa, bukan. Yang benar adalah istilah. Yang ketiga, yang termasuk sifat wajib bagi Nabi dan Rasul di bawah ini adalah A. Qiyamuhu binafsihi. Bukan, ini adalah sifat wajib bagi Allah. Mukhallafatu lil hawadisi. Juga bukan, ini adalah sifat wajib bagi Allah. C. Qudrah iradah. Ini bukan, juga adalah sifat wajib bagi Allah. Yang benar adalah siddiq, yang artinya berkata benar. Ini adalah sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Kemudian yang keempat, takbir yang dilakukan 7 kali pada salat Idul Fitri dan Idul Adha dilakukan setelah A. membaca doa iftitah, B. membaca iktidal, membaca Al-Fatihah, atau membaca atau melaksanakan ruku. Yang benar adalah dilakukan setelah membaca doa iftitah. Yang kelima, soal kelima, yang dibaca di sela-sela takbir salat Idul Fitri, Idul Adha adalah A. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. B. Ya qawiyyu ya matin ikfina syarral zalimin. Yang ketiga C. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang keempat, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Atau D. Ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang benar adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini bacaan yang dibaca di sela-sela takbir. Di sela-sela takbir baca takbir salat Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian soal ke-6, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan ibadah. Kemudian B. akhlak, C. agama, D. manusia. Yang benar di sini adalah menyempurnakan akhlak. Karena di dalam hadis dikatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Soal berikutnya, soal yang ke-7. Soal yang ke-7 adalah sifat yang juga dimiliki manusia pada umumnya, misalnya lapar, makan, minum, ingin menikah,
dan sebagainya adalah sifat mustahil. B. Aradus basariyah. C. Sunnah. D. Wajib. Ini adalah jawabannya mustahil yang disebut dengan aradul basyariyah. Sifat yang dimiliki oleh manusia kebanyakan. Jadi Rasul, Nabi dan Rasul itu juga memiliki sifat yang dimiliki oleh sifat manusia pada umumnya. Yang keempat adalah khalifah pertama Bani Umayyah adalah A. Umar bin Abdul Aziz, B. Muawiyah bin Abu Sufyan, C. Abdul Malik bin Marwan, D. Walid bin Abdul Malik. Yang benar adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi khalifah Bani Umayyah yang pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu berkuasa dari tahun 41 sampai 60 Hijriah atau 661 Masehi. Yang kedua, Yazid bin Muawiyah berkuasa dari tahun 60 sampai 64 Hijriah atau 679 sampai 683 Masehi. Yang ketiga, khalifah yang ketiga Bani Umayyah yaitu Muawiyah bin Yazid berkuasa dari 664 sampai 64 Hijriah atau 683 sampai 683. Ini yang sangat singkat kepemimpinannya. Kemudian khalifah yang keempat adalah Marwan bin Hakam dari tahun 64 sampai 65 Hijriah atau 683 sampai 685 Masehi. Khalifah yang kelima Abdul Malik bin Marwan pada tahun 65 sampai 68 Hijriah atau 685 sampai 705 Masehi. Yang khalifah yang keenam Al-Walid bin Abdul Malik dari 686 sampai 96 Hijriah atau tahun 705 sampai 714 Masehi. Al-Walid bin Abdul Malik inilah yang kejayaan Bani Umayyah kembali jaya. Kemudian khalifah yang ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik pada tahun berkuasa pada tahun 96 sampai 99 Hijriah atau 714 sampai 717 Masehi. Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang ke-8 dari tahun berkuasa dari tahun 99 sampai 101 Hijriah atau 717 sampai 719 Masehi. Khalifah yang ke-9 dari Umayyah, dinasti Umayyah adalah Yazid bin Abdul Malik dari tahun 101 sampai 105 Hijriah atau 719 sampai 723 Masehi. Khalifah yang ke-10 Hisam bin Abdul Malik dari tahun 105 sampai 125 Hijriah atau 723 sampai 742 Masehi. Khalifah yang ke-11 Walid bin Yazid berkuasa dari tahun 125 sampai 126 Hijriah atau 742 sampai 743 Masehi. Yang ke-13 Ibrahim bin Walid berkuasa dari tahun
126 sampai 127 Hijriah atau 743 sampai 744 Masehi. Khalifah yang ke-14 yang terakhir adalah Marwan bin Muhammad, berkuasa dari 127 sampai 132 Hijriah atau 744 sampai 750 Masehi. Inilah khalifah-khalifah yang berkuasa di masa dinasti Umayyah. Dari ke-14 khalifah ini ada 5 khalifah yang sangat menonjol prestasinya, yaitu pertama Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai seorang pendiri dinasti Umayyah. Namanya disejajarkan dengan para Khulafaur Rasyidin. Kesalahan yang dibuatnya dengan mengkhianati prinsip-prinsip pemilihan kepala daerah oleh rakyat terlupakan karena jasa-jasa dan sikap politiknya yang mengagumkan. Yang kedua, Khalifah Abdul Malik bin Marwan, pemerintah paling lama yaitu selama 21 tahun. Seorang khalifah yang mendapat julukan pendiri kedua. Julukan ini didapat karena dia mampu mengembalikan sepenuhnya integritas wilayah dan kekuasaan keluarga Umayyah yang selama beberapa tahun mengalami kekacauan dan yang merajalela. Selain sebagai khalifah, ia adalah seorang alim dalam bidang fikih. Kemudian Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik adalah pada masa kepemimpinannya dakwah Islam sampai ke wilayah Spanyol dengan pasukan yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Pada masa ini kekayaan Islam sangat melimpah. Digunakan untuk pembangunan masjid yang terkenal yaitu Masjid Al-Amawi di Damaskus. Membangun infrastruktur gedung-gedung pemerintahan dan perluasan usaha dengan mendirikan pabrik-pabrik serta untuk bantuan sosial. Yang keempat, Khalifah Umar Abdul Aziz bin Abdul Aziz mengisi lembaran putih dari sebuah periode yang berdiri sendiri, yang tidak terpengaruh oleh kebijakan-kebijakan daulah Bani Umayyah. Ia adalah anak dari Abdul Aziz, seorang gubernur Mesir, yang menurut kabar kebijakannya menurun dari kakeknya, yaitu Khalifah Umar bin Khattab dari jalur ibu. Ia adalah seorang khalifah yang adil, alim, takwa, dan bersih, yang mampu mendamaikan antara Amawiyah, Syiah, dan Khawarij. Yang kelima, Khalifah Hisam bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah yang terbaik karena memiliki kepribadian yang bersih, pemurah, gemar kepada keindahan, takwa, dan bersikap adil, yang jarang ditemukan pada khalifah keturunan Umayyah. Ia juga sebagai khalifah Bani Umayyah yang paling pengertian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Pemerintahan Bani Umayyah dibagi dua, yaitu periode Damaskus dan Andalusia. Yang ke-10, kota yang terkenal dengan julukan kota 1000 malam adalah kota Madinah, bukan kota Mekah, bukan Yunani, bukan. Yang benar adalah kota Baghdad.
11. Masa kejayaan Bani Umayyah terwujud ketika dipimpin oleh Hisam bin Abdul Malik, Al-Walid bin Abdul Malik, Abdul Malik bin Marwan, Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang benar adalah Walid bin Abdul Malik. Dalam fakta sejarah, keadaan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam adalah rajin, bekerja, dan pandai dalam ilmu. B. Buta huruf, bodoh, dan sangat. C. Sudah mempunyai peradaban yang luhur. D. Sudah punya karya-karya yang luar biasa. Yang benar di sini adalah pada waktu Mekah, Arab atau sebelum datangnya Islam itu dalam keadaan buta huruf dan kebodohan yang sangat banget. Kemudian soal berikutnya adalah Daulah Bani Umayyah di Damaskus berdiri selama 85 tahun, bukan? 95 tahun, bukan? 90 tahun dan 35 tahun. Yang benar adalah 90 tahun. Jadi Bani Umayyah berdiri selama 90 tahun. Soal berikutnya, Abdul Malik bin Marwan mengubah mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai daerah yang dikuasai Islam. Untuk itu dia mencetak uang tersendiri pada tahun 596, bukan, 558, bukan, 986, bukan. Yang benar adalah 659. Soal berikutnya adalah penggalan ayat. Penggalan ayat. Ayatnya ada lagi. Kok bisa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, penggalan ayat tersebut, ini maaf tulisannya hilang ini. Harusnya di atas sini. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Penggalan ayat tersebut di atas menjelaskan salah satu hikmah beriman kepada Rasul Allah agar kita mendapatkan membedakan antara yang hak dan yang batil, bukan. Mengenal Allah dan ajarannya, bukan. Kita mengenal hari kebangkitan. Yang benar adalah suri toladan yang baik, mengambil contoh suri toladan yang baik. Jadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah itu adalah dalam diri Rasul itu terdapat suri toladan yang baik. Itulah yang harus kita ambil contoh dan kita
mengambil suri toladan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, dalam istilah fikih, sholat yang dikerjakan sendiri dinamakan A. Mujaddid, mustami, mujaddid, atau munfarid. Yang benar adalah munfarid. Jadi sholat yang dikerjakan sendiri itu adalah sholat munfarid. Contohnya apa saja? Sholat rawatib, sholat yang dilakukan sunnah, sholat sunnah yang dilakukan sebelum dan sesudah sholat wajib, itulah ada sholat munfarid, sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, sholat istikharah, dan yang lainnya. Itu adalah semua sholat munfarid, adalah sholat yang dilakukan sendirian dan bacaannya tidak dinyaringkan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat, dan jangan lupa kita kemana-mana selalu memakai masker demi kesehatan kita bersama agar kita tidak tertular COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya. Hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.